Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tahukah kalau saudara orang Kristen, tahu gak artinya orang Kristen? Ya. Pak, eh, pengikut Yesus. Kurang tepat, karena Yesus tidak bisa diikuti di dunia ini. Ini waktu Yesus umur 0 sampai 3,5 tahun di Israel diikuti. Murid Yesus, Pak. Murid Yesus itu rasul-rasul itu yang pagi, siang, sore, malam mendengarkan yang ajarkan Yesus. Terus gimana, Pak, kalau ini salah, itu tidak pas, itu kurang tepat? Jawabannya ada di Alkitab kita, saudara. Ya. Makanya baca Alkitab supaya saudara ngerti. Ya. Juga orang di luar sana katanya kita itu orang Nasrani. Kita bukan orang Nasrani, karena Nasrani itu adalah yang mengikuti Yesus yang manusia dulu. Yesus sudah tidak lagi manusia. Jadi apa dong, Pak, jawabannya? Jawabannya kita baca 1 Petrus 4 ayat 16. Saya baca ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saya ulang ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi orang Kristen artinya adalah orang yang memuliakan nama Kristus. Nama Kristus siapa, saudara? Nama Kristus siapa? Yesus. Jadi orang Kristen itu, kalau saudara orang Kristen loh, kalau di luar Kristen ya maaf saja, beda-beda ya. Kita toleransi, kita negara Pancasila. Ini bagi yang Kristen. Kalau saudara menyembah Allah, kan kita menyembah Allah. Yang saudara sembah itu Yesus Kristus namanya. Bukan Allah, kau pindamu Allah. Ya betul, yang kita sembah Allah. Tuhan, yang kita sembah Tuhan, bro. Tapi Allah, Tuhan itu punya nama. Namanya Yesus. Nama Kristus Yesus. Ya. Jadi saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang benar loh ini, hendaklah harusnya kita itu yang kita sembah, kita muliakan, kita agungkan, kita sanjung tinggi itu, kita hormati setinggi-tingginya itu Yesus Kristus. Kalau saudara meninggikan Yesus Kristus, berarti saudara meninggikan Allah. Ya begitu ya, gampang saudara. Jawaban di sini tidak ngarang, tidak sangarang, tidak perlu harus pakai titel tinggi baru ngerti, tidak perlu cari titel teologi ya, MTH, dokter, tidak perlu begitu. Kita coba belajar membaca di Alkitab kita ini, sama kok yang dibaca para hamba Tuhan, para pendeta, doktor teologi, master teologi, master Alkitab, sama dengan punya kita ini kok. Kita sama, saya juga sama seperti Anda. Jadi bacalah Alkitab ini supaya kita mengerti. Ya saudara. Jadi orang Kristen artinya orang yang memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Ya, jadi Allah itu punya nama, namanya Kristus, berarti Yesus. Nah, ini perlu kita ketahui. Pak, menjadi orang Kristen kok bisa menderita ya, Pak ya? Kan kita tiap hari berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, menyembah Yesus Kristus. Kok orang Kristen bisa menderita ya? Ingat saudara,
penderitaan yang dimaksud bukan karena wah kurang makan, kelaparan, perutnya sakit, bukan menderita itu saudara. Kenapa ya yang lain kaya-kaya kok kita miskin? Bukan begitu saudara. Kenapa kita kok sakit-sakitan ya, yang lain sehat? Bukan begitu maksudnya. Kenapa yang lain punya mobil double-double, tabungannya banyak di bank sana, kok kita tidak punya tabungan sama sekali, tidak punya ya. Motor aja rusak terus. Yang dimaksud menderita bukan begitu. Kita mundur ayatnya, maksudnya kita baca ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi jangan kita menderita oleh karena itu, kesalahan-kesalahan kita sendiri, maksudnya begitu ya. Kalau menderita sebagai pembunuh pasti kena hukuman saudara. Kalau saudara membunuh orang, kita nggak membunuh, nggak peduli saudara itu menyembahnya Yesus, ada hukumnya. Hukum di dunia ini saudara diadili di penjara minimal 7 tahun, sebelum biar 12, bisa 15, bisa 17 tahun, bisa 20 tahun, bisa seumur hidup. Itu menderita. Makanya orang Kristen itu tidak boleh jadi pembunuh. Mencuri siapa sih? Mengambil haknya orang lain, barangnya orang lain diambil. Kalau mencuri berarti kan tidak kelihatan, tidak ketemu orangnya, tidak ada, kita diam-diam mengambil gitu. Kalau ketangkap, saudara pasti kalau tidak digebuki ya dimasukkan penjara, kalau menderita. Atau pengacau, suka demo-demo yang tidak beralasan, bikin kerusuhan di mana-mana, menghasut sana sini supaya orang berkelahi begitu. Kalau saudara ditangkap, ketahuan bahwa inilah yang menyulut huru-hara kekacauan orang ini, saudara ditangkap di penjara, pasti menderita saudara. Tadi maksudnya apa? Maksudnya penderitaan ayat 14 saudara. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ya. Kenapa menderita penderitaan yang mana? Ya. Saudara itu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus Kristus misalnya, melayani Tuhan, tapi dinista, difitnah, diolok-olok, dijelek-jelekin. Ya. Padahal kita murni, kita tuh memberitakan firman Tuhan atau melayani Allah itu dengan murni, tidak bermaksud mencari kemuliaan Allah, tidak bermaksud mencari duit, mencari kekayaan dari pelayanan kita, tapi kita masih diolok-olok, ya, tidak diuangke. Oh, nggak perlu menderita, itu bukan penderitaan yang begitu, jangan. Tapi suruh berbahagia loh saudara, berbahagia. Lalu ayat 16, hendaklah ia memuliakan dalam nama Kristus. Dalam batin kita mungkin menderita, kita kan udah melayani, kita udah menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, tapi masih ada yang mengolok-olok, diserang terus dengan dijatuh, ya silakan aja. Ya sebenarnya dalam hati kita mau berontak ya, tapi namanya kita kan melayani, ya, mempertahankan iman kita. Nah, kita mempertahankan iman kita oleh karena nama Kristus. Artinya oleh karena percaya Yesus, kita mungkin ditindas supaya kita, karena nama Yesus itu kita ditindas, seolah-olah kita itu tidak ada tempat untuk kita lagi di dunia ini. Ya penderita pasti, mungkin kita tidak ada sangkut pautnya dengan orang, tapi kita dinista, ya. Jadi nama dinista kan dijelek-jelekin,
Kalau kita tidak mendengar tidak apa, kalau kita mendengar ya sakit, menderita itu pasti ya, siapapun juga. Tidak saya, tidak saudara, tidak para pendeta, sama saja. Tidak Pak Jokowi misalkan, ini Pak Jokowi presiden ya. Maaf Pak Jokowi kalau saya singgung. Pasti menderita. Cuman karena kita itu sudah mengerti kalau menderita itu jangan menangis loh, saudara. Tapi memuliakan Allah di dalam nama Kristus yang dimulakan Yesus. Ya. Orang Kristen itu harus memuliakan Yesus. Yang disembah Yesus. Yang dimulakan Yesus Kristus. Seperti video saya yang lain, kalau berdoa itu kepada Yesus. Bukan cara berpikir kita, tapi Yesus menyuruh. Yesus menyuruh untuk berdoa kepada Dia, meminta segala sesuatu kepada Dia. Di mana saudara? Yohanes 14 ayat 14. Meminta segala sesuatu kepadaku, aku akan melakukannya. Ya. Jadi jangan risau. Jangan gagal paham. Ah, kamu orang Kristen, apa artinya Kristen? Wah, nggak tahu ya. Jangan nggak tahu, bilang aja. Orang Kristen artinya orang yang memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Allah kita punya nama, Yesus. Apa yang saya sampaikan kiranya memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.